karena jasa bapa dan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada asatidz wal asatidzah SMPIT Samratul Fuad yang dirahmati Allah, pada anak-anakku siswa-siswi SMPIT Samratul Fuad yang saya cintai dan semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu besar karunia dari Allah. Kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga sempat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bertemu kembali, walaupun dalam suasana yang berbeda, karena memang kita masih di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita ini, bahkan seluruh dunia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa kita alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali di acara yang dilaksanakan ataupun diprogramkan oleh kesiswaan SMPIT Samratul Fuad dalam program ROC Ramadan Online Camp. Semoga melalui pesantren kilat ini, suasana Ramadan kali ini tetap memberikan fadilah yang besar, tetap memberikan semangat pada kita semua untuk tetap senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak lupa juga belajar, yang termasuk ibadah yang begitu mulia bagi kita semua. Semoga langkah kita ke depan dan seterusnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan asatidzah SMPIT Samratul Fuad yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bahwa kita di suasana yang seperti ini tetap dan patut untuk senantiasa bersyukur. Artinya, walaupun dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi seperti ini, belajar hanya melalui media online, kemudian kegiatan rutinitas aktivitas kita sehari-hari ini yang biasa kita laksanakan di luar, ini sekarang kita hanya bisa di rumah saja, stay at home katanya. Baru belajar dari Pak Rifan, stay at home. Namun demikian, kita tetap senantiasa harus bersyukur. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi ketika kita
akan berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah, niscaya tidak akan mampu kita menghitungnya. Walaupun kondisi seperti ini, kita tetap harus mensyukurinya. Karena kita alhamdulillah masih bisa makan, paling tidak. Makan butuh dengan kesehatan. Dari makan sendiri kita butuh dengan kekuatan untuk makan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang makan saja ini harus disuapi. Bahkan ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi lemah ekonominya, makan saja sulit. Apalagi di tengah-tengah perekonomian yang semakin terpuruk karena wabah pandemi COVID-19 ini. Kemudian ketika kita bersyukur, ini niscaya Allah akan selalu melimpahkan karunia semakin banyak, semakin besar, akan dilimpahkan nikmat-nikmat yang lain. Akan tapi sebaliknya, ketika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat ataupun karunia-karunia yang dikasih oleh Allah, niscaya azab ataupun siksa dari Allah akan sangat amat pedih dan tidak bisa kita bayangkan di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat nanti. Seperti difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Anak-anakku, satida sampai samratul fuad yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Bersyukur minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari kita sering kali bahkan menjadi rutinitas kita mengucapkan lafal alhamdulillah. Ringan diucapkan akan tetapi luar biasa kebaikan-kebaikan dan pahala di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang luar biasa, kalimat suci yang dalam Al-Qur'an sendiri ini kalimat alhamdulillah ini sangat banyak kata-kata alhamdulillah dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam umul kitab suratul Fatihah, ayat setelah bismillahirrahmanirrahim itu kemudian disambung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah, suratul Fatihah yang menjadi salah satu syarat rukun sholat yang diyakini bahkan pendapat sebagian besar ulama, tanpa suratul Fatihah ini sholat tidak sah. La sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Jadi tidak ada sholat dianggap sah ketika tidak dibacakan suratul Fatihah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin ataupun kalimat-kalimat yang lain, ketika bahkan suratul Fatihah sendiri, semangat membaca, gairah membaca suratul Fatihah ini akan semakin pudar, akan semakin sirna, bahkan akan hilang ketika lafal-lafal pakem yang sakral dalam agama kita seperti ayat-ayat Al-Quran ini hanya sebatas rutinitas semata. Jadi lafal-lafal pakem yang sakral ketika hanya menjadi kebiasaan saja, hanya menjadi rutinitas saja, ini akan kehilangan ruh.
agama ataupun yang lain. Ketika itu menjadi rutinitas saja, kebiasaan saja, kita setiap hari melaksanakan sholat, bahkan sholat sunat, sholat duha, al-maksurat, membaca Al-Quran, sudah menjadi rutinitas kita. Dan itu juga tetap kita harus bersyukur karena masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Akan tetapi ketika itu hanya menjadi rutinitas kebiasaan-kebiasaan, ini akan kehilangan ruh, akan kehilangan kesakralannya. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita semua. Dan saya berkewajiban untuk mengingatkan, terutama untuk saya pribadi dan untuk semuanya saja, bahwa kalimat-kalimat ataupun rutinitas yang kita kerjakan setiap hari ini supaya bisa menjadi mentalitas karakter kita, muhul jasad, insijab bil qalbi, menyatu dengan hati kita. Bukan hanya sekedar rutinitas. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa menyatu dengan hati kita? Rutinitas yang selalu kita laksanakan bersama. Ini ketika kita meresapi, tahu maksudnya dan lain sebagainya. Paling tidak makna yang terkandung di dalamnya kita tahu. Seperti contoh kecil saja yang setiap hari kita baca kalimat Alhamdulillah. Seringkali kita berulang-ulang dalam suratul Fatihah, dalam sholat kita laksanakan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Paling tidak kita tahu maknanya. Kalau bisa tahu lebih jauh lagi, seperti Ar-Rahman, sifat Allah, di mana sifat Rahman, rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ar-Rahman ini sifat kasih sayangnya Allah yang diberikan ataupun dikasih oleh Allah untuk semua makhluknya di dunia ini, baik itu binatang, tumbuhan, hewan-hewan, bahkan manusia seperti kita, yang beriman ataupun yang tidak beriman, Islam ataupun kafir, semua dikasih sayangnya Allah melalui aktifnya sifat Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, ini sifat kasih sayangnya Allah. Ar-Rahim, sifat kasih sayangnya Allah, ini khusus untuk orang-orang yang beriman, besok diberikan ataupun dikasih oleh Allah di akhirat, di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk mendapatkan kasih sayang Allah, Ar-Rahim dari Allah besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tentu saja di era jahiliyah, orang akan memuji, menyanjung berhala dengan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah yang dikasih oleh Allah melalui berhala, atas nama berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Itu di era jahiliyah. Di era modern sekarang ini,
kita mendapatkan kenikmatan, anugerah dari Allah, ini karena yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang, ini bukan karena Allah semata, tapi karena adanya uang, adanya jabatan, adanya fasilitas. Di era yang serba semu seperti sekarang ini, orang memuja adanya fasilitas, hiburan dan lain sebagainya. Kita lupa dengan Allah. Karena itu dalam suratul Fatihah ini selalu kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa memuja hanya kepada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semua alam, Tuhannya semua makhluk, Tuhan alam semesta, termasuk kita manusia. Sudah sepantasnya kita dan sepatutnya untuk senantiasa memuja, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa idza qala 'abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani 'abdi. Allah begitu tersanjung ketika ada hamba-hambanya yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani 'abdi, hamba-hambaku benar-benar memuji saya, hamba-hambaku benar-benar memuji aku. Sampai Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, hamba-hambaku berhak menerima, berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang ia inginkan. Saking tersanjungnya Allah dengan kalimat-kalimat suci tadi. Anak-anakku, satidah sampai samratul fuad yang dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur dan selalu memuji kepada Allah, karena kita walaupun dalam keadaan seperti ini, suasana yang tidak biasa seperti ini, di tengah-tengah wabah COVID-19, bahkan kemungkinan juga di hari-hari berikutnya ada kejadian-kejadian apa lagi, tetap kita harus bersyukur dan selalu memuji, dan semua hanya kepada Allah. Sekian saja dari saya. Barangkali ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang tepat ataupun tidak berkenan, enak di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.